Dan ketika Bu Asih ini melirikkan matanya ke bawah, dia melihat dengan jelas ada rambut panjang, hitam, dan terasa dingin banget bergerak menyusuri betisnya. Hai guys, aku Alfi. Makasih banget buat kamu yang udah klik video ini. Dan buat kamu yang baru gabung di channel ini, kamu boleh subscribe dulu channel ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Alfi. Akhirnya guys, kali ini Alfi bisa nemenin kamu semua dengan satu cerita horor yang akan menambah kumpulan cerita horor di horror list kamu. Di horror list part 3 kali ini, Alfi bakalan ceritain salah satu pengalaman kisah horor dari teman Alfi, di mana pada saat itu keluarganya mengalami gangguan dari suatu sosok. Dan sosok ini tuh semakin mengganggu ketika dia cemburu jika ada sepasang suami istri tidur bersama. Gimana ceritanya? Yuk langsung aja Alfi ceritain. Oke guys, di video kali ini Alfi bakalan bawain satu cerita dari salah satu teman Alfi yang bernama Gita yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Nah, cerita ini tuh sebenarnya sudah lama banget, sekitar tahun 2006 yang lalu, dan gangguan ini dialami oleh ayah ibunya Gita, kemudian kakek neneknya dan saudara-saudaranya Gita. Bahkan kejadiannya itu tuh sebelum Gita ini lahir. Jadi awal gangguan yang dialami oleh keluarga Gita ini tuh ketika neneknya Gita ini membeli satu unit warung yang akan dijual oleh tetangganya. Nah, tetangganya ini tuh rumahnya itu tepat berada di depan rumah dari neneknya Gita. Jadi ada satu unit warung, dia itu masih satu pasat sama rumah dari tetangganya itu. Jadi masih temboknya itu masih nempel. Nah, warung ini tuh memanjang ke belakang dan juga di dalamnya itu cukup luas. Maka setelah dibeli oleh neneknya Gita ini, neneknya Gita langsung memutuskan untuk merenovasi warung tersebut. Jadi di dalam warung itu, neneknya itu menambahkan kamar, kemudian juga ada wastafel, dapur, dan juga kamar mandi. Niatnya, neneknya Gita ini akan memberikan warung itu kepada mamah dan juga ayahnya Gita yang bernama Bu Asih dan Pak Agus. Dan mereka diharapkannya bisa tinggal di sana. Jadi kalau misalkan mau buka warung itu nggak usah repot-repot bolak-balik ke rumah nenek. Jadi bisa tinggal di situ, bisa masak di situ, dan bisa buka warung kapan aja dan jam berapa aja. Oh iya guys, semua nama yang ada di cerita ini sudah Alfi samarkan ya sesuai dengan request dari kita. Oke, kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Nah guys, setelah warung itu selesai direnovasi, mulailah si warung itu diisi dengan berbagai macam kebutuhan pokok untuk dijual. Mulailah Pak Agus dan Bu Asih ini membuka warungnya, dan pada hari pertama mereka berjualan, warung itu rame banget. Banyak warga di sana yang datang untuk berbelanja. Selain emang barangnya juga lengkap, juga pilihannya itu banyak banget di warung itu. Makanya warungnya itu semakin rame. Semuanya berjalan lancar pada hari pertama mereka jualan. Dan akhirnya pada malam hari tiba, Pak Agus dan juga kakaknya Gita yang bernama Doni, mereka memutuskan untuk tidur di warung karena sudah disediakan kamar juga. Tetapi pada malam itu Bu Asih nggak ikut tidur di warung karena dia mau langsung aja tidur di rumah nenek aja sama kakaknya Gita ya, yang perempuan yang bernama Santi. Karena ya hari pertama biarlah Pak Agus dulu sama Doni yang tidur di sana. Jadilah Pak Agus dan Doni tidur berdua di warung itu, dan gak berasa waktu sudah menunjukkan tengah malam. Dan disinilah gangguan-gangguan kecil mulai dirasakan oleh keluarga dari Gita. Awalnya cuma barang-barang dagangan aja yang jatuh tanpa ada sebab, tanpa ada angin, tanpa ada apa. Barang-barang yang ada di warung itu jatuh sendiri. Dan juga ada suara piring yang kayak bertubrukan kayak gitu, sering banget bunyi pas malam pertama Pak Agus dan Doni ini tidur di warung itu. Dan mereka karena pribadi mereka itu sama, yaitu cuek, mereka mengabaikan aja setiap suara ataupun gangguan-gangguan kecil itu. Dan mereka pikir mungkin itu cuma kucing atau karena angin benda-benda itu jatuh. Jadi nggak berpikir bahwa itu tuh gangguan dari sosok tertentu. Keesokan harinya warung dibuka kembali, dan datanglah Bu Asih ke warung untuk membantu Pak Agus berjualan. Dan seperti sehari sebelumnya, warung itu ramai banget oleh para pembeli. Padahal waktu itu warung ini juga digunakan oleh pemilik sebelumnya untuk berjualan. Tapi kondisinya jauh banget 180 derajat. Sekarang saat Bu Asih yang memegang warung itu, warungnya tuh ramai banget, hampir tiap jam banyak banget pembeli yang datang ke sana. Beda sama sebelumnya. Tapi Bu Asih ini tuh nggak mikir yang enggak. Dia pikirnya mungkin karena barang yang dia jual sekarang banyak dan komplit, makanya warung yang dia sekarang pegang ini ramai banget.
Singkat cerita, di malam kedua, Pak Agus dan Doni ini kembali menginap atau tidur di warung. Sedangkan Bu Asih dan Santi, mereka kembali pulang ke rumah nenek untuk tidur di sana. Dan di malam kedua ini, harapan dari Pak Agus dan Doni ini nggak terjadi sesuatu atau gangguan kayak malam sebelumnya. Tapi harapan tinggal harapan, guys. Ternyata di malam kedua ini mereka tetap aja diganggu, bahkan gangguannya itu lebih-lebih dari malam sebelumnya. Ketika tengah malam, ketika mereka berdua ini tidur nyenyak, tiba-tiba ada yang ngelempar mereka dengan pasir. Bahkan gak cuma pasir aja, ketika mereka tidur, ada yang ngelempar mereka dengan sendal dari dagangan yang ada di warung. Mereka berdua sontak kaget dong, lalu buru-buru bangun, karena mereka pikir takutnya ada orang jahat atau pencuri yang mau datang ke warung untuk mengambil ataupun mencuri. Langsunglah mereka bangun untuk mengecek keluar kamar dan mengecek setiap sudut yang ada di warung. Tetapi setelah mereka ngecek semua sudut yang ada di warung, mereka tidak menemukan siapapun. Hanya mereka berdua aja yang ada di dalam warung. Lalu mereka berpikir siapa yang ngelempar benda-benda itu, padahal cuma mereka aja berdua yang ada di kamar dan juga di warung. Tapi karena mereka berdua ini sifatnya itu cuek, jadi mereka kayak ya udahlah mengabaikan gangguan tersebut dan kembali tidur. Dan yang anehnya lagi, Pak Agus dan Doni ini kan satu sifat, mereka diam aja seolah kejadian ini tuh nggak terjadi. Dan bahkan mereka nggak ngasih tahu kepada Bu Asih dan Santi tentang gangguan-gangguan yang mereka alami di warung dan juga di kamar. Hingga tibalah satu malam ketika semua keluarga itu menginap atau tidur di warung. Ada Pak Agus, Bu Asih, Santi, dan juga Doni. Mereka memutuskan semuanya untuk tidur di warung bersama. Baru juga Bu Asih dan Santi malam pertama mau nginap di sana, gangguan yang lebih ekstrim mereka alami. Saat mereka berkumpul di ruangan atau di warung, terdengar suara orang berjalan di atap warung. Dan suaranya itu keras banget. Suara itu kayak orang yang tinggi besar dan suaranya itu kayak beg, beg, beg. Begitu jelas didengar oleh semuanya. Karena takut itu orang jahat, akhirnya Bu Asih dan juga Pak Agus langsung buru-buru ngecek keluar dan membawa senter. Setelah sampai di luar dan mereka menyenteri atap rumah, mereka tidak menemukan siapapun. Terus diperhatikan semakin lama dan mereka yakin gak ada siapa-siapa. Karena sudah mengecek dan yakin gak ada siapa-siapa di atap warung, mereka berdua, Pak Agus dan Bu Asih ini memutuskan untuk masuk lagi ke dalam warung. Dan baru aja mereka masuk ke dalam warung, gangguan selanjutnya mereka alami. Keran tiba-tiba menyala. Mereka kaget dong dan refleks langsung lihat ke arah keran. Saat mereka lihat ke keran, kejadian aneh selanjutnya terjadi. Di dekat keran itu atau di dekat pintu kamar mandi kan ada kayak rak untuk menyimpan handuk. Tiba-tiba rak itu tuh gerak sendiri. Kayak ada yang memainkan seperti didorong, ditarik, didorong, ditarik. Dan itu mereka lihat jelas banget berempat. Karena kaget dan juga takut, mereka berempat langsung lari ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar. Dan guys, gangguan ini tuh gak terjadi 1-2 malam aja saat Bu Asih dan juga Santi udah tidur di warung. Gangguan ini tuh terjadi berulang-ulang setiap malam. Bahkan sampai ketakutannya, Bu Asih ini meminta atau menyuruh Doni dan juga Santi setiap malam untuk membaca surat Yasin sebelum mereka tidur. Hingga tibalah satu malam yang benar-benar tidak bisa dilupakan oleh Bu Asih. Jadi pada malam itu tuh mereka seperti biasa tidur di dalam kamar. Posisinya itu kan ada ranjang. Nah, yang tidur di ranjang itu Doni dan juga Santi. Lalu ada sekat kayak lemari kayak gitu. Terus di samping lemari itu, Pak Agus dan Bu Asih mereka menggelar kasur untuk tidur berdua di sana. Tidurlah mereka seperti biasa dan hingga waktu menunjukkan tengah malam, Bu Asih ini tuh terbangun dengan posisi dia berbalik atau menengok ke sebelah kiri membelakangi Pak Agus. Perlahan dia tiba-tiba membuka mata dan merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada orang yang ikut berbaring di tengah-tengah antara Bu Asih dan juga Pak Agus. Awalnya Bu Asih ini nggak ambil pusing, mungkin ini perasaannya aja. Tapi kok lama-lama ada sesuatu yang bergerak di betisnya. Dengan deg-degan, Bu Asih ini tuh langsung melirik ke bawah. Dan ketika Bu Asih ini melirikkan matanya ke bawah, dia melihat dengan jelas ada rambut panjang, hitam, dan terasa dingin banget di betisnya, bergerak menyusuri betisnya. Sontak Bu Asih ini kaget dong, kenapa ada rambut di betisnya? Dan makin lama dia merasakan sosok yang di belakang itu semakin mengganggu dan dia juga merasakan bulu kuduknya itu merinding.
Saat itu Bu Asih langsung kaku gak bisa ngapa-ngapain. Mau teriak, suaranya gak keluar. Mau bergerak, badannya langsung mendadak kaku gak bisa digerakin. Dan Bu Asih ini bertanya-tanya sosok apa yang ada di belakangnya. Dan semakin deg-degan Bu Asih ini semakin mengira-ngira, ini sosok yang di belakang ini sedang ngapain? Apakah dia menghadap ke Bu Asih atau malah sebaliknya? Dia lagi menghadap ke Pak Agus. Karena dia itu mendadak kaku gak bisa ngapa-ngapain, Bu Asih ini cuma diam aja sambil deg-degan ngerasain ketakutan. Dan tanpa gak kerasa, matanya pun tertutup begitu saja sembari merasakan rasa takut. Keesokan paginya, ketika pagi-pagi Bu Asih ini bangun, dia langsung lari ke rumah neneknya Gita sambil berteriak-teriak dan dia bilang, "Bung, abi bambung, Bu Sari di warung sieun, abi bambung bisi gering nang tunggalang layung," kata Bu Asih. Sontak dong neneknya Gita ini kaget. Lalu dia bertanya, "Kenapa Asih aya naon?" "Embung, abi bambung Sari di warung, umi aya anu sari jeung abi rambutna panjang, terus rambutnya teh tiis dina betis kemenikah rasa pisan Bu, abi bambung nginep di warung." Karena ngerasa kasihan dengan Bu Asih, neneknya Gita pun mengizinkan untuk Bu Asih ini tidur lagi aja di rumah neneknya Gita. Nah, sejak malam itu Bu Asih itu nggak mau lagi buat nginep di warung bersama dengan keluarganya. Tetapi dia tetap pergi ke warung hanya pagi sampai sore aja untuk berjualan. Karena sayang banget, hari demi hari si warungnya itu makin ramai aja dan pembeli itu makin banyak setiap harinya. Setelah keluarga Bu Asih ini tidur lagi di rumah neneknya Gita, Bu Asih mikirnya kayak gangguan itu gak akan terjadi lagi kalau di rumahnya neneknya Gita. Tapi harapan tinggallah harapan guys. Gangguan itu ternyata mengikuti Bu Asih sampai ke rumah neneknya Gita. Pernah satu hari, Bu Asih ini lagi menyapu di dalam rumah, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara boneka bunyi di dalam lemari. Dan suaranya itu kayak, "Mama papa, mama papa, mama papa." Terus saja suara itu berulang-ulang terus didengar oleh Bu Asih. Karena merasa penasaran, dia pun langsung mendekat ke lemari itu untuk membukanya. Ketika mendekat ke lemari itu, Bu Asih yakin betul kalau boneka yang ada di dalam lemari itu kondisinya dalam keadaan rusak. Bahkan kalaupun masih bagus, bonekanya itu gak ada baterainya itu kosong. Tapi kenapa tiba-tiba boneka itu bunyi sendiri? Dibukalah pintu lemari itu, dan boneka itu masih mengeluarkan suara papa mama semakin kencang. Bahkan mata boneka itu langsung mengarah ke Bu Asih. Karena kaget dan takut, Bu Asih pun langsung kabur dan pergi ke halaman depan. Dan gangguan ini guys tidak hanya dialami oleh Bu Asih dan keluarganya aja. Gangguan ini juga dirasakan oleh neneknya Gita. Pernah pada satu malam, neneknya Gita itu lagi tidur nyenyak dan niatnya itu dia bangun dini hari untuk sholat tahajud. Dan ketika dia mengangkat badannya untuk bangun, dari sudut matanya, dia melihat ada sosok perempuan berambut panjang dan pakaiannya putih ikut bangun juga, tapi di bawah ranjang. Refleks dong, neneknya itu langsung menoleh ke arah kanan untuk melihat sosok itu. Tetapi pas neneknya Gita ini menoleh ke sebelah kanan, sosok itu nggak ada. Bahkan untuk memastikan apakah ada orang di sampingnya, dia sampai melihat ke kolong ranjangnya. Dan ternyata gak ada siapapun. Dan memang kamar itu tuh dikunci dari dalam dan gak mungkin bisa ada orang masuk ke dalam kamar neneknya. Gak hanya nenek yang diganggu, gangguan yang paling ekstrim juga dirasakan oleh kakeknya Gita. Pernah pada satu malam, kakeknya Gita ini tuh tidur sendirian di tengah rumah. Jadi kayak menggelar kasur gitu guys. Dan semua anggota keluarga yang lain tidur di kamarnya masing-masing. Posisi kakeknya Gita itu kalau dia menghadap ke kanan, dia itu menghadap ke pintu arah keluar rumah. Sedangkan kalau menghadap ke kiri, dia itu menghadap ke arah pintu kamar mandi. Nah, kejadiannya itu sama persis tengah malam. Saat dia itu posisinya itu kan tidur lagi menghadap ke kanan. Dan kakeknya Gita itu ingin merubah posisinya itu ke sebelah kiri. Ketika dia merubah posisinya ke sebelah kiri, tiba-tiba matanya itu terbuka dan langsung fokus ke pintu kamar mandi. Dan kalian tahu apa yang dilihat oleh kakeknya Gita? Kakeknya Gita melihat tepat sekali di depan matanya, dia melihat sosok kuntilanak dengan rambut panjang, baju putih, dia duduk di atas bak mandi sambil mengayun-ayunkan kakinya. Sontak kakeknya Gita itu langsung berteriak, "Ah!"
sampai membangunkan semua keluarga yang ada di rumah. Dan semua anggota keluarga yang ada di rumah langsung berkumpul di tengah-tengah rumah dan bilang, "Kenapa kek? Kenapa?" Itu dicaya ya Kunti," kata si kakek. Tetapi ketika kakek ini membuka mata dan melihat ke arah pintu kamar mandi, sosok kuntilanak itu udah gak ada. Tak hanya menunjukkan dirinya kepada keluarga Gita aja, ternyata sosok kuntilanak ini juga sempat dilihat oleh beberapa orang tetangga. Pernah satu orang tetangga melihat ada sosok perempuan berambut panjang dan memakai baju putih yang dia yakini itu adalah kuntilanak. Dia bolak-balik dari warung ke rumah neneknya Gita. Dari warung ke rumah neneknya Gita. Itu terjadi gak cuma satu kali, tetapi berkali-kali. Bahkan ada juga salah satu tetangganya yang hendak mau pergi ke pasar jam 3 subuh karena memang jarak pasarnya itu jauh. Ketika dia melewati warung, dia melihat ada sosok kuntilanak itu berdiri aja. Bahkan ada juga yang melihat kuntilanak itu dia duduk di depan warung sambil mengacung-acungkan kakinya. Bahkan yang paling ekstrim adalah ini pernah dialami oleh salah satu tetangga dari neneknya kita juga. Jadi sekitar jam 12 malam, dia itu baru mau pulang habis main badminton di gor. Nah, gornya itu gak jauh dari rumah neneknya Gita. Nah, si bapak-bapak ini ketika dia mau pulang ke rumahnya, dia harus ngelewati warung dan juga rumahnya neneknya Gita. Jam 12 malam, dia berjalan sendirian menuju rumahnya. Sampai beberapa langkah, dia melewati warung. Tapi dia ngerasa bulu kuduknya tuh merinding dan seperti ada seseorang yang mengikuti dia. Penasaran, bapak-bapak itu langsung membalikkan badannya, tapi dia nggak melihat siapa-siapa. Namun, ketika dia mendongakkan kepalanya ke atas, dia dikagetkan dengan sosok kuntilanak yang sedang terbang memperhatikan dia dengan tatapan tajam. Seketika bapak-bapak itu kaget dan takut dong, langsung dia membalikkan badan dan lari terbirit-birit. Dan dia yakin bahwa sosok kuntilanak itu tuh terbang mengikuti dia selama beberapa meter hingga akhirnya menghilang. Singkat cerita, setelah banyak banget gangguan yang dialami oleh keluarga Bu Asih, bahkan gangguannya itu benar-benar meresahkan keluarganya, akhirnya Bu Asih dan Pak Agus ini berinisiatif untuk datang ke seorang ustadz yang memang ustadz ini tuh mengerti dan bisa melihat hal-hal gaib. Dan ketika mereka tanyakan tentang sosok kuntilanak yang ada di warung mereka, Pak ustadz ini bilang, memang di sana itu ada sosok kuntilanak yang menunggu di warung itu. Bahkan sosok ini tuh emang udah ada sebelum warung itu dibangun. Awalnya si sosok ini cuma usil aja dengan melakukan gangguan-gangguan kecil kepada Pak Agus dan Doni. Atau juga si sosok ini tuh merasa terganggu dengan kehadiran keluarga dari Bu Asih dan Pak Doni yang gak permisi-permisi dulu. Padahal mereka itu baru banget masuk ataupun meninggali warung itu. Namun yang jadi penyebab sosok ini marah kepada Bu Asih dan juga Pak Agus beserta keluarga itu adalah karena sosok kuntilanak ini tidak suka ketika Bu Asih tidur bersama dengan Pak Agus. Jadi gak tahu apa alasannya, jadi sosok kuntilanak ini tuh tidak suka kalau ada sepasang suami istri tidur bersama di tempat atau rumah yang memang dia juga tinggal di sana. Jadi dia itu ngerasa marah dan ngerasa cemburu jika ada sepasang suami istri yang tidur bersama. Makanya pada malam ketika Bu Asih dan Pak Agus ini tidur bersama, tiba-tiba si sosok ini tuh ikut tidur juga di tengah-tengah antara Bu Asih dan Pak Agus. Itulah alasannya kenapa sosok ini menampakkan diri dan juga mengganggu keluarga Bu Asih dan Pak Agus. Lalu Bu Asih ini juga sempat bertanya kepada ustadz itu, apakah mungkin sosok ini tuh untuk diusir atau dipindahkan? Dan kata Pak Agus, sosok ini tuh nggak bisa dipindahkan karena memang dia itu udah penunggu sejak lama. Bahkan semenjak tanah ini kosong, semenjak tanah itu sebelum dibangun menjadi warung, si sosok kuntilanak ini tuh sudah ada. Takutnya kalau Bu Asih ini memaksakan untuk memindahkan sosok itu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak baik terjadi kepada keluarga Bu Asih. Jadi saran dari Pak Ustadz ini, biarlah jangan diganggu sosok kuntilanak ini dan hindari juga untuk Bu Asih dan Pak Agus untuk tidur di warung bersama-sama atau barengan. Karena hal itu bisa memicu ataupun menimbulkan kemarahan dan juga kecemburuan dari sosok kuntilanak itu. Karena mendengar penjelasan dari Pak Ustadz itu, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak tidur lagi bareng-bareng di warung itu. Dan yang mengagetkan adalah Pak Ustadz juga pernah bilang kepada Bu Asih dan Pak Agus, ternyata
Warung mereka yang selama ini selalu ramai tiap harinya itu karena ada andil sosok kuntilanak itu. Ya, kuntilanak itu selain mengganggu keluarga Bu Asih, dia juga yang katanya menyebabkan warung Bu Asih selalu ramai oleh pembeli. So guys, itulah kisah horor yang dialami oleh keluarga Gita yang diganggu oleh sosok kuntilanak yang merasa cemburu ketika ayahnya dan ibunya Gita ini tidur bersama di warung itu, yang sekaligus ternyata itu adalah tempat tinggal dari si kuntilanak itu juga. Dan kabar terakhir dari Gita, sosok itu masih kadang mengganggu di rumah neneknya, namun tidak se-ekstrim dulu. Dan warung yang dulu dikelola oleh ibu dan ayahnya sekarang dilanjutkan oleh adik dari Ibu Asih. Dan warung itu juga sampai saat ini memang ramai banget katanya guys. Bahkan warung adiknya Bu Asih ini makin lama makin berkembang dan pembelinya juga makin banyak. Oke Gita, makasih banget ya untuk ceritanya dan semoga ayah dan ibunya Gita selalu sehat-sehat. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like di bawah, atau kamu juga bisa share cerita ini ke teman-teman terdekat kamu. Dan buat kamu juga yang mungkin punya kisah horor, kamu boleh kirim cerita horor kamu ke email di bawah ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!